Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sama teman-teman seluruh Indonesia? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam kesehatannya, kebahagiaannya, tentu juga keceriaan kita dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Nah, di kali ini kita akan membahas terkait dengan pengembangan kriteria evaluasi program. Teman-teman semua, bahwa kita bicara pengembangan kriteria evaluasi program, maka yang pertama kita bicara jenis kriteria tersebut. Di antaranya adalah ada kriteria internal dan juga ada kriteria eksternal. Nah, untuk kriteria internal adalah standar ya, standar yang dapat diaplikasikan gitu ya terhadap suatu program dalam kerangka program tersebut. Jadi internalnya itu gimana? Standarnya itu seperti apa? Gitu ya. Dari setiap program. Nah, program ini tidak terpaku hanya pendidikan saja, tetapi juga bisa pada program-program non-kependidikan, gitu ya. Bahkan program yang kita lakukan sendiri secara individu juga bisa kita evaluasi. Lalu berikutnya ada kriteria eksternal, gitu ya. Standar yang diterapkan terhadap suatu program dari suatu sumber di luar kerangka program tersebut. Jadi artinya ada standar tapi di luar kerangka program tersebut gitu. Jadi ketika memang program tersebut harus dilaksanakan secara maksimal di institusi gitu ya, terus kita lihat secara internal bahwa ini bisa dilaksanakan, nah gimana nih kalau di luar internalnya gitu ya, bisa atau tidak, tercapai atau tidak. Jangan sampai secara internal bisa terlaksana tapi secara eksternal malah tidak menjadi suatu pendukung gitu ya, tidak menjadi supporting gitu. Nah, di sini ada kriteria internal gitu ya. Yang pertama adalah dipergunakan kriteria internal adalah koherensi. Nah, kriteria internal dipergunakan adalah penyebaran sumber ya. Jadi ada penyebaran sumber, terus ada tanggapan pemakai, sikap, reaksi, ya, artinya reaksi dari yang partisipasi program tersebut itu juga bisa jadi kriteria ya, gitu ya. Jadi misalkan bagaimana sih dia kita menyebarkan informasi atau menjadikan sumber tersebut, terus bagaimana sih pemakai atau sikap dari pemakai program tersebut gitu ya. Misalkan program pembelajaran program pembelajaran bermain misalkan, atau program pembelajaran Calistung misalkan, atau program pembelajaran pendidikan berbasis permasalahan atau berbasis studi kasus. Nah, itu bagaimana sih partisipasinya gitu ya. Terus juga ada tanggapan, tentunya harus ada tanggapan karena itu mengacu kepada penyedia program tersebut dengan kriteria yang dijabarkan dari tujuan program tersebut gitu ya. Lalu berikutnya adalah keefektifan penggunaan biaya. Nah, ini juga perlu ya, cost effectiveness itu juga, karena memang ketika kita bicara program ini akan dilaksanakan, maka kita akan lihat pembiayaan gitu ya, apakah ini worth it atau tidak, apakah ini bahkan kalau misalkan program ini menjadi ada benefit gitu ya, tentu kita akan melihat lagi selain efektif ada benefit income-nya enggak gitu ya, atau ada pendapatan lain enggak gitu. Misalkan kalau di institusi misalkan program pembelajaran tambahan gitu ya, entah itu dalam bentuk les atau ekstra yang lain gitu ya. Nah, bagaimana sih kegiatannya itu, karena memang program tersebut kan otomatis ada ekstra pembiayaan ya. Nah, kira-kira itu efektif atau tidak. Lalu dampaknya gimana gitu ya, apakah bisa menjadi bermanfaat gitu ya automatically, ataukah ternyata program ini tidak, misalkan kayak tadi program tambahan pembelajaran misalkan dari luar rutinitas pembelajaran di sekolah misalkan, jadi kayak ekstra gitu ya, setelah pulang atau selesai pembelajaran ada ekstra lagi misalkan kayak les atau apa, apakah program itu akan worth it gitu ya, atau ternyata program itu ternyata tidak menjadi
pencapaian keberhasilan juga, karena mungkin dilihat dari sisi efektivitas tenaganya, terus pembiayaan dan lain sebagainya. Nah, kriteria eksternal ini adalah pengarah kebijakan. Biasanya program-program yang harus dilaksanakan itu tentunya ada regulasinya. Jadi memang sebaiknya pada saat kita melakukan program, gitu ya, kita akan melihat apa yang menjadi penguat kerangkanya, ya, apa regulasinya, apa yang menjadi dasarnya. Itu bisa menjadi penguat kita dalam melaksanakan program tersebut. Meskipun program tersebut dilaksanakan di institusi kita, gitu ya, di lembaga pendidikan kita, baik dari jenjang PAUD sampai perguruan tinggi, atau mungkin kursus dan les atau dan lain sebagainya. Tapi tetap ada baiknya memang ada penguatnya atau regulasi dari program-program tersebut. Nah, cost benefit analysis yaitu ada keuntungannya enggak dari program tersebut, gitu ya. Terus gimana pelaksanaannya? Terus ada pembiayaan lagi enggak? Terus ada efeknya enggak? Maksudnya artinya kelipatan gandanya gimana? Ada pengaruh juga enggak gitu? Nah, itu juga perlu kita lihat ya. Nah, teman-teman, bahwa kalau kita bicara evaluasi program itu tentu lah ya, kita harus ada persiapan ya. Bagaimana kita menyusunnya, bagaimana desain evaluasinya, bagaimana penyusunan instrumennya. Setelah kita susun, bagaimana kita validasi dulu kan, gitu ya. Bagaimana sih kita validasi dulu, terus juga ada sampelnya. Lalu setelah ada sampel, terus kita juga perlu persamaan persepsi dulu dengan tim evaluator, gitu ya. Kira-kira instrumen ini setelah kita validasi, gitu ya, bagaimana nih persepsinya, karena jangan sampai antara evaluator terjadi miss, gitu ya, atau terjadi miskomunikasi atau miskop, gitu ya, atau mispersepsi. Itu kan juga kurang tepat ya, gitu. Nah, sebelum kita melakukan pelaksanaan evaluasi, nah, seorang evaluator harus mengetahui program dan kriteria keberhasilan program tersebut. Jadi memang pada saat kita melakukan evaluasi ke lembaga-lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga non-pendidikan, maka kita harus tahu dulu nih program ini apa dan emang kriteria keberhasilannya seperti apa, gitu ya. Jadi memang perlu paham dulu dan juga perlu mendalami dulu, terus perlu tahu tujuannya, terus pokoknya kita harus paham secara maksimal yang program tersebut, gitu ya. Jadi kita nggak bisa nih berbayang-bayang saja, karena memang hanya sepintas saja kita memahami program di institusi tersebut. No, nggak bisa. Kita harus benar-benar memahami ya, kenapa program ini harus dilaksanakan, apa tujuannya, apa manfaatnya, dan apa targetnya, gitu kan. Terus bagaimana terkait dengan kuantitasnya, bagaimana terkait dengan kualitasnya, bagaimana inputnya, bagaimana regulasinya, bagaimana prosesnya, bagaimana outcome-nya menurut institusi tersebut. Kita harus pahami itu, gitu ya. Nah, setelah itu barulah kita mulai melakukan, menjadwalkan pelaksanaan evaluasi. Setelah itu baru kita mulai melakukan bagaimana pelaporannya, dari mulai latar belakang, problematika, tujuan evaluasi, populasi sampel, dan lain sebagainya. Ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan sebagai seorang evaluator. Nah, teman-teman semua, ketika kita melaksanakan pelaksanaan evaluasi program, beragam macam ya pelaksanaannya. Bisa juga dengan pengambilan data melalui tes, bisa juga dengan observasi, angket, wawancara, gitu ya. Bahkan wawancara itu bisa terbuka dan tertutup, atau ada deep interview, gitu ya, atau ngobrol lagi, gitu. Terus pengambilan data, dan juga otomatis pada saat pelaksanaannya. Ini bisa semuanya. Ini bisa cukup salah satu atau salah dua, gitu ya, antara tes dan observasi, atau angket, atau wawancara. Tapi besar kemungkinan bisa semuanya, karena memang untuk lebih menggali lebih dalam lagi, gitu ya, supaya kita bisa melakukan analisa dan bisa membuat decision maker, gitu ya, bisa putusan akhir itu sangat maksimal banget, gitu. Jadi kita nggak memberikan keputusan yang tidak akurat, gitu ya. Tetapi ketika memang semuanya datanya sudah lengkap, supporting datanya lengkap, terus juga hasilnya
secara maksimal kita melakukan itu di lapangan, maka itu akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Nah, pemantauan memiliki fungsi yang pokok, yaitu mengetahui kesesuaian pelaksana program dengan rencana program, dan untuk mengetahui seberapa pelaksanaan program yang sedang berlangsung diharapkan menghasilkan perubahan yang diinginkan. Jadi maksudnya kita harus memantau nih, ini program ini benar nggak sih? Terus programnya sesuai nggak dengan pelaksanaan? Terus gimana nih? Ternyata bisa pas nggak? Bisa sinkron nggak? Gitu ya. Jadi memang harus dipantau, gitu ya. Jadi nggak bisa juga program itu kita pantaunya hanya di tengah-tengah semester atau di akhir semester atau di akhir kegiatan, gitu ya. Program ini bisa kita pantau juga di per triwulan, gitu ya, atau per 2 minggu atau per bulan atau per triwulan, gitu. Jadi tidak loss, gitu ya, begitu dijalankan program itu tapi tidak pernah dipantau, sehingga begitu pas ending pointnya di akhir program tersebut shock terapi ya, ketika melihat ternyata program itu tidak berjalan secara maksimal. Tapi kalau pemantauan dilakukan secara triwulan, gitu ya, atau 2 bulan atau 3 bulan dari program awal dilaksanakan, itu akan bisa terpantau ketika memang terjadi kendala-kendala yang masih dini lah ya, masih belum terlalu mendalam program tersebut dilaksanakan, gitu ya. Dan sasaran pemantauan yaitu menemukan hal-hal yang bagaimana seberapa jauh sih pelaksanaan ini sesuai dengan rencana, atau tanda-tandanya udah tercapai belum ya, karena ada tujuan, itu yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika memang ada satu kendala, gitu ya, karena masih baru 1-2 bulan, itu bisa langsung segera diperbaiki. Artinya ketika memang ada hambatan, gitu ya, baru sedikit ketahuannya, gitu ya, karena hasil pemantauan itu segera diperbaiki. Jadi tidak menjadi satu kesalahan yang berkelanjutan atau lama, yang ketika pada ending pointnya, last ending dari program tersebut, ternyata itu justru akan menjadi hal yang menjadi kendala bahwa program tersebut tidak berjalan secara maksimal, gitu ya. Nah, pelaku pemantauan program melakukan evaluator bersama pelaku atau pelaksana program. Jadi evaluator mendampingi ya, tim evaluator, tapi tentunya dengan yang memang melaksanakan program tersebut, gitu ya. Karena evaluator tetap memang memahami, gitu ya, memahami program-program yang dilaksanakan oleh institusi tersebut, misalnya institusi pendidikan atau anak pendidikan. Tetapi yang benar-benar terlibat lebih dalam di program tersebut otomatis sang pelaku atau sang pelaksana atau sang pemilik program. Jadi kedua tersebut ya menjadi seorang pemantau dari program yang dilaksanakan. Alhamdulillah, jazakillah khairan kasiran penjelasannya terkait dengan kriteria evaluasi program. Terima kasih teman-teman semua seluruh Indonesia. Saya sehat selalu. Semoga ini bisa menjadi keberkah buat kita. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa diberikan manfaat dan jadi ladang pahala buat kita semua, dan juga menjadi jalan silaturahmi saya bersama teman-teman semua di seluruh Indonesia. Yuk kita buka komunikasi yang positif terkait dengan program-program pendidikan yang ada di channel saya, baik dari program pendidikan anak usia dini, program evaluasi program, terus terkait juga pendidikan masyarakat, gitu ya, semuanya, gitu ya. Semoga silaturahmi ini bisa menjadi membuka berkah buat kita dan juga memperpanjang usia kita, keberkahan kita, kebahagiaan kita, dan menjadi amal baik kita di bekal akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.